Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita masih dalam pembahasan textbox IPS topik 2024. Kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 20 ya 여러분. Di bab 20 ini kita akan belajar, babnya adalah tentang internet과 smartphone. Jadi internet itu adalah internet, ya, internet dan ya qua itu dan smartphone. Sekarang kita lanjutkan 지금 해요. Jadi sekarang melakukan apa? Ya, sekarang kamu sedang melakukan apa? 무대를 검색하고 있어요. Kata koit ini artinya adalah sedang. Kata 검색하다, ya 검색 itu artinya adalah browsing atau melakukan pencarian melalui internet ya. Kata hotel itu hotel. Jadi hotel 검색하고 있어요 itu adalah sedang melakukan browsing atau melakukan pencarian hotel melalui internet. Seperti itu. Oke, jadi di bab 20 ini tata bahasa munbob yang akan kita pelajari adalah bentuk koit, itu artinya adalah sedang ya. Bentuk sedang, koita itu sedang, lalu bentuk leo. Leo itu artinya adalah maukah. Jadi ini pola kalimat untuk mengajak teman kalian. Jadi kalau misalnya ajakan besok maukah pergi ke laut bareng-bareng, ya besok maukah pergi menonton film bareng-bareng, ya seperti itu ajakan ya, memakai kata Leo. Leo ini adalah ajakan untuk teman yang sudah akrab ya, ini ajakan. Nanti kita bahas di belakangnya. Terus ohi kosakatanya itu adalah tentang internet kalian ohi, kosakata yang berkaitan dengan internet. Terus smartphone kalian ohi kosakata yang berkaitan dengan smartphone ya. Terus munwawa jongbo budaya dan informasi itu adalah tentang betal app. App itu adalah aplikasi. Kata betal itu adalah aplikasi pengantaran atau aplikasi delivery ya. Misalnya kayak Gosen, terus ini apa GoFood dan lain-lain kalau di Indonesia itu seperti itu ya. Terus target pembelajarannya adalah internet sing wale tehe malatsuita. Kita dituntut untuk bisa mengatakan atau berbicara tentang kehidupan internet. Lalu smartphone sayongnya tehe malal suita. Kita dituntut untuk bisa mengatakan atau berbicara tentang penggunaan smartphone. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ohi kosakatanya yang ada di bab 20 ini ya 여러분. Internet kalian ohi, jadi kosakata yang berkaitan dengan internet. Ini ada internet ya, internet itu internet, website itu website, terus ini homepage itu homepage ya atau halaman awal itu, terus blog itu blog. Terus ini email itu email, terus komsek itu adalah browsing atau pencarian, chatting itu chatting, terus wasang chatting itu adalah chatting dengan video ini ya, video call kayak gini loh ya, itu wasang chatting. Terus wewon gaib, gaib itu artinya adalah mendaftar anggota atau registrasi anggota atau registrasi akun. Kata wewon taltoy, taltoy itu artinya adalah keluar atau pemberhentian diri ya. Taltoy itu adalah pemberhentian diri, wewon itu anggota, jadi pemberhentian diri dari anggota. Jadi bisa juga diartikan adalah menghapus akun. Jadi kalau wewon gaib ini adalah mendaftar anggota atau registrasi akun, kalau wewon talto itu adalah menghapus akun atau berhenti dari anggota gitu loh ya. ID itu ID ini identitas ini, terus bimil pono itu adalah password ya, password. Login itu dalam bahasa Inggris, terus log out itu log out atau keluar. Internet cafe itu adalah internet cafe. Ya ini kel itu tulisan ya, bisa juga diartikan artikel ya. Kata seda itu menulis ya, seda itu menulis. Seda selain artinya menulis, untuk rasa itu adalah rasa pahit ya, rasa pahit. Bisa juga seda ini diartikan adalah menggunakan, memakai atau menggunakan. Jadi antara tiga itu ya artinya ya. Bisa diartikan menulis, bisa diartikan pahit untuk rasa, bisa juga diartikan menggunakan atau memakai. Puneta itu mengirim. Kita lanjutkan kerimul buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian munjangel wansong asipsio. Jadi silahkan sempurnakanlah munjang kalimatnya. Jadi nomor 1 ini adalah 저는 가족 들하고 자주 점점 meleo. Jadi saya jaju itu sering titik. Jadi haku dengan keluarga. Kalau ada gambar seperti ini tuh namanya apa? Namanya adalah wasang chatting ya. Wasang chatting itu adalah video call. Ya, ini wasang chatting seperti ini ya.
Ya, wasang chatting itu pakai el atau rel. Ini huruf terakhirnya adalah konsonan, bagi pakainya itu el. Jadi wasang chattingel heyo, bukan rel ya. Jadi saya sering video callan bersama dengan atau dengan keluarga-keluarga. Nomor 2, 아침에 회사에서 점점점점 을 보냈어요. Jadi saya telah mengirimkan titik-titik-titik di perusahaan pada pagi hari. Kalau ada gambar seperti adalah email ya, email. Email seperti ini tulisannya, email. Email itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirnya adalah konsonan ya, konsonan. Maka memakai partikelnya itu el atau rel, pakainya itu adalah el. Email ya, bukan email seperti ini ya. Jadi saya telah mengirimkan email di perusahaan pada pagi hari. Jadi nomor 3 itu 저는 모르는 것이 있을 때. Jadi saya saat ada hal yang tidak dimengerti, ya saya saat ada hal yang tidak dimengerti, jam. Kalau ada gambar seperti ini apa? Itu adalah 검색 ya. 검색 itu adalah browsing atau melakukan pencarian internet. 검색 huruf terakhirnya apa? 검색 huruf terakhirnya adalah G itu konsonan, maka 검색을 ya, 검색을 해요. Bukan 검색을 ya. Jadi saya itu melakukan browsing internet ya, atau melakukan pencarian melalui internet itu saat ada hal yang tidak dimengerti. Nomor 4, 한국에 와서 ya, saya begitu datang ke Korea, lalu 글을 쓰고 있어요. Lalu aku sedang menuliskan tulisan ya pada, ya ini jawabannya adalah blog, gambar seperti ada blog. Ya, seperti blog ya. Jadi 한국에 와서 블로그에 글을 쓰고 있어요. Jadi saya itu datang ke Korea, lalu ini menuliskan ya, lalu menulis tulisan pada blog. Oh maaf, ini tadi, ini maaf ya, ini tulisannya bukan blog seperti ini ya, tapi tulisannya itu ada blog ya, blog seperti ini, blog ya, yang betul seperti ini tulisannya ya, blog. Sekarang kita lanjutkan yang munbob tata bahasa 1 ini ya pun yang ada di bab 20 ini. Kita akan belajar bentuk kata kerja plus kata koita. Itu artinya adalah simpel aja ya. Pokoknya kalau ada kata kerja belakangnya itu ada kata koita, koit seperti ini, itu artinya adalah sedang. Kita sudah belajar ini dari awal ya. Seperti itu aja, simpel aja ya belajarnya, ini kita lewatin aja. Oke, sekarang kita langsung aja ke contohnya. Madu 씨가 식당에서 점심을 먹고 있어요. Jadi saudara Madu itu koit artinya adalah sedang makan siang di rumah makan atau di kantin gitu ya. Terus bawahnya Yusuf 씨는 saudara Yusuf 지금 일하고 있어요. Sekarang koit sedang bekerja. Terus ini 지금 뭐 하고 있어요. Jadi sekarang sedang melakukan apa. Terus 회사에 가고 있어요. koit sedang pergi ke perusahaan. Seperti itu ya. Jadi koit, pokoknya kalau ada kata kerja belakangnya itu ada kata koit seperti ini, itu artinya adalah sedang, entah ko 있어요, entah ko 있습니다, seperti itu ya. Atau bisa juga dapat juga digunakan ketika suatu tindakan diulang-ulang terus-menerus ya. Contohnya ini, kemarin kita sudah belajar bentuk kata kerja 다니다 ya 여러분. 다니다 itu apa? 다니다 itu adalah pergi ke tempat di mana kita itu sering kali pergi secara berulang-ulang ya, 다니다. Ya, kita sudah belajar di bab sebelumnya, 다니다 itu pergi ke tempat di mana kita itu pergi berulang-ulang ke situ. Misalnya di sekolah, nggak mungkin kan ke sekolah cuma sekali terus selesai kan, enggak. Jadi ke sekolah pagi berangkat, sore pulang, besoknya lagi pagi berangkat sore pulang, dan terus menerus ya sampai berapa bulan, berapa tahun ya, seperti itu. Contoh lain ke perusahaan itu juga memakai kata 다니다 ya. 다니다 itu juga kerja pagi sore pulang, kerja pagi lagi sore pulang, besoknya pagi kerja lagi sore pulang. Jadi seperti itu, jadi berulang-ulang terus. Itu artinya bisa diartikan pergi
Bisa diartikan sekolah gitu ya. Pokoknya ini bisa diartikan pergi, yang pokoknya tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang terus ya. 동생은 학교에 다니고 있어요. Jadi adik sedang, ya ini beraktivitas ya, maksudnya itu pergi ya, atau pulang pergi. Adik sedang beraktivitas ke sekolah, maksudnya dia itu sedang bersekolah gitu loh ya. Kita lanjutkan yang nomor 1 ya 여러분. 알맞은 것을 골라. Jadi pilihlah hal yang benar. 보기와 같이 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, 글을 쓰다 artinya adalah menulis tulisan. Ya, menulis tulisan ini atau menulis artikel ya. Terus 기차표를 사다, membeli tiket kereta. Terus shopping 사이트에서 쇼핑하다. Jadi berbelanja di situs shopping ya, situs belanja online itu loh ya maksudnya itu. Terus 배드민턴 동호회를 찾다, itu mencari klub badminton. Jadi mencari klub badminton. Oke. Disuruh membuat kalimat ya 여러분. Jadi yang 보기 contohnya 지금 뭐 하고 있어요? Sekarang kamu sedang melakukan apa? Jadi 블로그에 글을 쓰고 있습니다. Jadi Koit sedang menuliskan tulisan pada blog ya. Nomor 1, 지금 뭐 하고 있어요? Jadi sekarang Koit itu sedang ya. Jadi 지금 뭐 하고 있어요? Jadi sekarang sedang melakukan apa? 인터넷 카페에서 점점점점. Kira-kira itu apa? 인터넷 카페에서. Jadi jawabannya itu adalah ini ya. 배드민턴 동호회를 찾고 있어요. Ini ada jawaban yang nomor 1 ya 여러분 ya. Jadi ini adalah jawaban. Bentar, saya hapus dulu ini biar lebih enak. Ini adalah yang nomor 1 ini. Jadi 인터넷 카페에서 배드민턴 동호회를 찾고 있어요. 찾고 있어요. Ini tak tulis di sini aja ya biar cepat ya. 찾고 있어요. Jadi artinya adalah Koit sedang mencari klub badminton di internet cafe. Jadi nomor 1. Nomor 2, 지금 뭐 하고 있어요? Sekarang sedang melakukan apa? Ya, sekarang sedang melakukan apa? 가방이 필요해서. Ya, sebab aku itu perlu tas ya. Sebab saya perlu tas, berarti jawabannya adalah nomor 2 yang ini ya 여러분. sebab perlu tas. 쇼핑 사이트에서 쇼핑하다. 쇼핑하고 있어요. Jadi kalau diartikan ini adalah sebab saya perlu tas, makanya saya belanja di situs shopping ya, situs belanja gitu. Nomor 3, 지금 뭐 하고 있어요? Sekarang sedang melakukan apa? 인터넷으로 ya, 기차표를 사다. Jadi 기차표를 사고 있어. jadi 사고 있어. Jadi artinya adalah sedang membeli tiket kereta melalui internet. Kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. 친구들이 무엇을 하고 있어요? Jadi teman-teman sedang melakukan apa? 보기와 같이 대화해 보세요. Jadi cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. Ini Peong ya. Peong itu sedang video call ya. Jadi dirubah ke kalimatnya seperti ini. Peong 씨가 뭘 하고 있어요? Saudara Peong itu sedang melakukan apa? Jadi wasang 채팅을 하고 있어요. Koit artinya adalah sedang melakukan video call ya. Video call wasang chatting. Sekarang dirubah orangnya, ini Peong ya. Sekarang diganti ke Darindu. Darindu 씨가 ya, Darindu 씨가 뭘 하고 있어요? sedang melakukan apa? Darindu ini berarti kita ya. Ini yang nomor 1 berarti 기타를 치고 있습니다. Ya, 기타를 치다 itu artinya memainkan alat musiknya. 치다 berarti 치고 있어요. Jadi diartikan itu adalah sedang, Koit itu sedang, Cita memainkan gitar.
Sekarang nomor 2 ini Dian. Dian Sika, ini diganti Dian ya. Dian Sika 뭘 하고 있어요. Dian sedang melakukan apa? Berarti ini 춤을 추고 있어요. Jadi nomor 2 춤을 추다 ya, 춤을 추다. 춤을 추고 있어요. Ya, ini artinya adalah Koit sedang menari. Terus nomor 3 ini Min Min Aung ya, Min Min Aung Sika 뭘 하고 있어요. Saudara Min Min Aung, Koit sedang melakukan apa? Berarti ini ada gerimel gerita ya, gerimel gerita. Gerimel geri ya, gerita. Awalnya kan gini ya, gerimel geri da, seperti ini, terus danya dibuang, ditambah kata ko isoyo. Ko isoyo. Jadi artinya adalah koit artinya sedang, gerimel gerita sedang menggambar. Gerimel geriko isoyo sedang menggambar. Kita lanjutkan yang dewa il, yang percakapan satu ini ya pun ada percakapan antara dua orang yaitu Peong dan Wang Min. Yang Peong ini berkata, Wang Min si ji금 뭐 해요. Jadi saudara Wang Min sekarang sedang melakukan apa? 블로그에 글을 쓰고 있어요. Koit, aku sedang menuliskan tulisan pada blog ya. 블로그가 있어요. Apakah kamu punya blog? Apakah kamu punya blog? 어떤 블로그예요? Ya, blog yang bagaimana? 한국 생활 소개 블로그예요. Itu adalah blog perkenalan kehidupan Korea. Maksudnya itu blog untuk memperkenalkan kehidupan Korea. 고향 친구들한테 한국 생활을 소개해요. Jadi memperkenalkan kehidupan Korea 한테 kepada teman-teman kampung halamanku. 블로그에 글을 자주 써요. Apakah kamu sering menuliskan tulisan ya pada blog gitu ya. 내 시간이 있을 때마다 써요. Jadi ya, tiap saat ada waktu aku menulisnya. Seperti itu. Ya, coba mari kita dengarkan listeningnya ya 여러분. Ada di track 123. Ya, selamat mendengarkan. 왕민 씨, 지금 뭐 해요? 블로그에 글을 쓰고 있어요. 블로그가 있어요? 어떤 블로그예요? 한국 생활 소개 블로그예요. 고향 친구들한테 한국 생활을 소개해요. 블로그에 글을 자주 써요? 네, 시간이 있을 때마다 써요. Sekarang 대답해 봐요. Jadi mari coba kita menjawabnya. Wang Min 씨는 saudara Wang Min 지금 뭐 하고 있어요. Jadi sekarang Koit sedang melakukan apa? Wang Min sekarang sedang melakukan apa Wang Min ini? Jadi Wang Min itu sedang 블로그에 글을 쓰고 있어요. Jadi sedang menuliskan tulisan pada blog. Ini jawabannya ya. Nomor 2, Wang Min 씨는 블로그에 어떤 글을 써요. Jadi saudara Wang Min menuliskan tulisan yang bagaimana pada blognya gitu ya. Jadi Wang Min tuh menuliskan ini 한국 생활 소개 블로그. Ya, jadi bloggerel kita tulis ini ya, bloggerel. Sorry. Ya, bloggerel soyo. Jadi ini jawabannya ya. Saya tuliskan seperti ini aja biar ringkas ya. Jadi 한국 생활 소개 블로그를 써요. Jadi Wang Min itu menuliskan blog perkenalan kehidupan Korea. Seperti itu. Sekarang ini ada kata hante ya 여러분. Hante itu artinya adalah kepada. Hante itu artinya adalah kepada. Bisa juga ini sinonimnya ada kata eke. Jadi eke atau hante itu artinya adalah kepada ya. Seperti ini. Eke. Jadi misalnya kepada teman berarti cinggu hante atau cinggu eke itu sama ya. Jadi eke atau hante itu sama-sama artinya adalah kepada.
Kita lanjutkan Jisituan Pioyonel Walyongayo. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan Tewai Puseo. Cobalah untuk bercakap-cakap. Ya, coba ini kosakatanya adalah game, hata itu adalah bermain game, terus ini internet itu internet, terus ini gomsekel hata itu adalah melakukan browsing internet atau melakukan pencarian melalui internet. Ya, jadi ini kita masukkan ke kalimatnya ya 여러분. Madu si 지금 뭐 해요? Jadi saudara Madu sekarang melakukan apa? Ya, Madu sekarang sedang melakukan apa? Game 하고 있어요. Koit sedang bermain game. Min Aung Sinen 뭐 하고 있어요? Kalau saudara Min Aung sedang melakukan apa? Seperti itu. 저는 인터넷 검색을 하고 있어요. Jadi saya Koit sedang melakukan browsing internet atau melakukan pencarian melalui internet. Oke, sekarang kosakata yang bawahnya kita masukkan ke dalam kalimatnya ya 여러분. Jadi yang ini chatting hata itu melakukan chatting ya, saling chat-chatan itu ya, chatting. Terus internet itu internet. Terus ini kafe kerel ilta itu adalah membaca tulisan kafe. Jadi membaca artikel kafe gitu ya. Jadi ini kita masukkan ke kalimatnya. Madu si 지금 뭐 해요? Jadi saudara Madu sekarang itu melakukan apa? Kalau ini game, kalau ini diganti chatting 하고 있어요. Chatting 하고 있어요 berarti sedang melakukan chatting, sedang chattingan gitu ya. Min Aung Sinen 뭐 하고 있어요? Kalau saudara Min Aung ya Koit sedang melakukan apa? Ya, berarti 저는 ya 저는 kafe ini jadi 카페의 글을 읽고 있어요. Jadi ilta diganti 읽고 있어요. Ya, artinya itu adalah sedang, waduh, malah hilang. Ya, maaf jelek ya. Jadi ilko isoyo, jadi koit sedang membaca, ya sedang membaca tulisan atau artikel kafe, seperti itu. Kita lanjutkan yang ohwi, yang kosakata dua ini ya 여러분, ada smartphone kwalion ohwi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan smartphone. Ya, mari kita bahas. Ini kata smartphone itu adalah smartphone, terus ini application atau app seperti ini ya. Ini artinya adalah aplikasi. Terus ini SNS ya, atau nama lainnya itu adalah media sosial gitu aja ya. Jadi SNS itu media sosial kayak Facebook, Twitter, Telegram, terus Instagram dan lain-lain, itu termasuk dalam media sosial. Terus mobile messenger. Mobile messenger itu adalah pesan mobile. Jadi ini mobile messenger itu message itu ya. Jadi pesan mobile. Terus ini emoticon ya, emoticon itu adalah emotion ya, emo. Terus ini wifi itu wifi ya. Terus ada message를 보내다 itu mengirim, message itu pesan, mengirim pesan. message를 확인하다 adalah mengecek pesan. Terus ini 댓글을 달다 adalah memberikan like dan komentar. Terus ini ada kata 올리다 atau upload hata itu adalah upload ya, upload atau ini bisa diartikan naik ya ini, tapi ini bukan berarti naik ya, tapi kirim ya, kirim atau upload ini. Terus ini neryopata itu download ya, download hata itu adalah mendownload ya, kata download itu download itu ya, download. Terus 저장 hata itu menyimpan ya. Terus ada kata ini masjid itu restoran yang terkenal. Terus 가르치다 itu mengajari ya. Terus 보이다 itu terlihat ya, atau kelihatan bukan. Terus ini 이야기를 하다 jadi berbicara atau bercerita ini. Jadi 이야기 cenderung ke bercerita. Jadi ini tadi 보이다 ya, 보이다 ini bisa diartikan kelihatan ya, bisa juga memperlihatkan.
Sekarang latihannya ya 여러분, 그림을 보고, jadi lihatlah gambar, kemudian 문장을 완성하세요. sempurnakanlah 문장 kalimatnya. Yang nomor 1 itu 재미있는 점점점점 이 atau가 만나요. 재미있는, kalau ada gambar seperti ini di materi kita adalah application ya. Jadi application ya, tulisannya seperti ini ya. Application berarti huruf terakhirnya N, berarti 재미있는 application-이 ya, I mana ya, jadi banyak aplikasi yang menarik, bukan ke ya, tapi application-이 mana ya, banyak aplikasi yang menarik. Terus yang nomor 2 itu internet cafe girl, kata ini adalah that girl, memberikan like dan komentar, berarti that girl seperti dia, that girl 달아요. 달다 berarti 달아요. Jadi ini artinya adalah memberikan like dan komentar. That girl 달아요. Terus nomor 3 ini adalah 저는 점점점점으로 친구하고 이야기해요. Jadi kalau ada gambar seperti ini di materi kita adalah SNS. Jadi ya, SNS tulisnya gimana ya? Bentar. Ya, SNS seperti ini. Jadi SNS ya, SNS ro. Jadi ro ya, bukan ro tapi ro gini ya. 저는 SNS로 친구하고 이야기해요. Jadi saya itu bercerita dengan temanku melalui media sosial. SNS itu media sosial ya. Terus ini nomor 4 adalah smartphone에서 음악을, kalau ada gambar seperti ini berarti download. Jadi download 해요. Jadi download 해요 ya. Jadi mendownload ini loh. download 하다 berarti download 해요. Saya tulis di sini aja biar singkat ya. Artinya adalah mendownload musik di smartphone seperti itu, atau dari smartphone. Sekarang kita lanjutkan yang 문법, yang tata bahasa 2 ini ya 여러분. Jadi tata bahasa 2 ini adalah kita belajar bentuk kata kerja ditambahi kata leo di belakangnya. Ya, kata kerja ditambahi kata leo di belakangnya itu fungsinya apa? Jadi fungsinya kata kerja bentuk leo itu adalah untuk menyatakan niat seseorang. Akan tetapi bentuk leo ini hanya bisa digunakan kepada orang yang sudah akrab ya, atau orang-orang yang benar-benar sudah dekat gitu ya dengan kita. Tidak boleh kita menggunakan kata kerja bentuk leo ini kepada atasan atau kepada orang yang lebih tua dari kita, atau kepada orang yang harus wajib kita hormati, itu tidak bisa. Jadi hanya bisa digunakan kepada teman kita yang benar-benar sudah dekat ya, di saat kita itu obrolan secara santai ya. Jadi itu kita bisa menggunakannya dengan kata leo di belakangnya seperti ini. Jadi fungsinya artinya itu bisa diartikan mau ya, mau karena ini menyatakan niat seseorang, jadi kita artikan mau gitu aja ya. Bisa juga diartikan maukah apabila ini ajakan. Misalnya 내일 영화를 볼래요. Jadi 내일 영화를 볼래요 seperti itu ya. Jadi ini obrolan kepada teman kita yang sudah benar-benar akrab. 내일 영화를 볼래요. Jadi bisa digunakan untuk kalimat tanya, ya maukah, atau bisa juga digunakan untuk jawaban. 내일 영화를 같이 볼래요. Jadi seperti itu titik ya itu ya. Oke, besok kita melihat film bersama. Jadi bisa digunakan untuk mengajak, bisa digunakan untuk menjawab gitu ya. Artinya itu antara mau atau maukah seperti itu. Tapi ingat, kata kerja bentuk leo ini hanya bisa digunakan kepada orang yang benar-benar sudah akrab. Ingat ya, benar-benar dekat atau sudah akrab. Oke, kita langsung aja. Ya, cara merangkainya sama ya. Kata kerja yang bentuknya itu huruf terakhirnya konsonan itu ditambah kata leo ya. Misalnya Mokta itu ini konsonan ya, jadi tambah kata leo seperti ini. Terus apabila kata kerjanya itu vokal akhirannya, atau kata kerjanya itu huruf konsonan tapi konsonan yang real ya, real seperti ini, huruf L ini ya, maka ditambah kata L gini ya, L leo.
Jadi ini kata pergi berarti kaleo. Jadi leo ditambah kata leo ini ya. Kaleo. Terus mandel ta. Jadi mandel leo seperti ini. Oke. Kita langsung aja ke contohnya aja ya Bun ya. Pokoknya intinya kata kerja bentuk leo ini adalah menunjukkan kalau percakapan ini adalah percakapan kepada teman yang sudah akrab. Maksudnya itu obrolan yang santai gitu ya, kepada teman yang sudah akrab. 저는 책을 읽을래요. Jadi 저는 책을 읽을래요. Jadi saya mau membaca buku. Ya, saya mau membaca buku. Tetapi ini adalah obrolan santai kepada teman ya. Berarti ini menunjukkan kalau kalimat ini adalah kalimat obrolan sesama teman ya, obrolan dengan teman kita. Karena ada kata Leo ini. Dian 씨는 뭐 할래요? Jadi saudara Dian mau melakukan apa? Seperti itu ya. 피곤해서 집에 갈래요. Jadi sebab saya sangat lelah ya, sebab capek atau sebab lelah. 갈래요. Saya mau pergi ke rumah. Saya mau pulang ke rumah gitu ya. Lalu 저녁에 같이 한국 음식을 만들래요. Seperti itu ya. Jadi Leo juga bisa diartikan untuk pertanyaan ya, artinya itu maukah ya. Kalau Leo yang ini tadi bukan pertanyaan, bisa untuk jawaban, bisa untuk pertanyaan. Kalau misalnya untuk pertanyaan tinggal menaikkan saja nadanya gitu ya. 저녁에 같이 한국 음식을 만들래요. Ya. Jadi maukah, jadi pada malam hari nanti ya, maukah Leo itu maukah membuat makanan Korea bersama-sama seperti itu. Jadi ini untuk pertanyaan ya Yorobun, bisa pakai Leo. Jawabannya pun bisa pakai Leo ya. 네 같이 만들래요 itu juga bisa ya, atau 네 좋아요 ya baiklah, atau 네 같이 만들래요 ya mari membuat bersama-sama. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya Yorobun. Oh, udah nggak ada ya, udah selesai ya ini ya. Yang bawahnya 저녁에 같이 한국 음식을 만들래요. Seperti itu. Jadi pada malam hari, jadi Leo ini difungsikan untuk mengajak ya, ajakan kepada teman yang sudah akrab. Jadi pada malam hari Leo maukah untuk membuat masakan Korea bersama-sama seperti itu ya. Jadi Leo ini difungsikan sebagai ajakan, tetapi ajakan untuk teman yang sudah akrab. Ingat ya. 네 좋아요 ya baiklah seperti itu. Kita lanjutkan ya, yang nomor 1 ini ya 여러분. 그림을 보고 lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 대화를 완성하세요. sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya ya. Ini contohnya, 뭘 먹을래요? Jadi 뭘 ini singkatan dari kata 뭐를 ya, 뭐를 disingkat 뭘. 먹을래요, 뭘 먹을래요? Leo ini difungsikan, bisa difungsikan diartikan niat ya, mengungkapkan niat untuk melakukan sesuatu, atau kita artikan mau, bisa juga diartikan ajakan ya, ajakan kepada teman yang sudah benar-benar akrab. Maksudnya ini itu adalah percakapan santai dengan teman, menunjukkan kalau ini adalah percakapan santai dengan teman seperti itu ya. 뭘 먹을래요? berarti mau makan apa seperti itu. 저는 짜장면을 먹을래요. Jadi saya Leo mau makan jajangmyeon. Saya mau makan jajangmyeon. Jadi Leo bisa difungsikan untuk kalimat tanya, bisa juga untuk jawaban. Seperti itu ya Yorobun ya. Terus nomor 1 ini 뭘 마실래요? Jadi Leo mau minum apa ya. Jadi ini ada percakapan santai dengan teman ya. Lo mau minum apa lo? Gitulah. Lo mau minum apa? Kalau ini adalah lo mau makan apa lo? Jadi ini percakapan santai dengan teman ya, obrolan santai. 저는 ini kalau ini berarti apa? Uyu ya ini ya. 우유를 ya. 우유를 마실래요. 우유를 마실래요. Seperti ini. 마실래요. Ya, cara gampangnya memahami seperti ini ya. Lo mau minum apa? Gua mau minum susu. Jadi gua mau minum susu. Jadi obrolan santai gitu ya. Terus nomor 2, 뭘
할래요. Jadi lo mau melakukan apa atau lo mau ngapain lo gitu ya. 저는 kalau ini ada SNS ya, SNS, SNS itu media sosial tuh ya. SNS를 할래요. Jadi 할래요. Ya. Jadi 뭘 할래요? Lo mau melakukan apa lo? Lo mau ngapain? Jadi gua mau melakukan media sosial. Maksudnya gua mau entah TikTokan atau pokoknya mau bermedia sosial gitu ya maksudnya itu. Terus nomor 3, 뭘 할래요? Jadi lo mau melakukan apa? Lo mau melakukan apa? Jadi 저는 gua terus apa ini? Ini adalah emak ya. Emak itu musik seperti ini. Emak을 들을래요. Ya, 들을래요. Jadi pertanyaannya adalah lo mau melakukan apa lo? Lo mau ngapain? Jadi 저는 itu gua mau mendengarkan musik gitu loh ya. Jadi Leo itu adalah percakapan santai dengan teman. Maksudnya itu kalau bahasa Indonesianya cara gampangnya itu memahami adalah antara percakapan antara lo dan gue gitu loh ya maksudnya itu. Kita lanjutkan yang nomor 2 ini ya 여러분. Yang latihan 2 ini mobile messenger로 이야기하고 있어요. Jadi sedang bercerita dengan messenger ya, dengan mobile. Jadi messenger mobile atau pesan mobile. Sedang bercerita dengan messenger atau melalui ya, kata ro itu melalui. Sedang bercerita melalui messenger mobile atau pesan mobile. 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah percakapannya. Oke, 친구 Peong. Jadi percakapan ini antara ini temannya Peong dan ini ya. Siapa ini? Pokoknya percakapan antara dua orang ini ya. Percakapan di pesan messenger itu ya maksudnya itu. Oke, coba kita artikan pelan-pelan. Yang 친구 Peong ini, temannya Peong berkata, 이번 토요일에 영화 볼래요? Jadi kalau ada kata Leo ini artinya apa? Ini merupakan percakapan santai antara teman. Gampangannya kalau bahasa Indonesia itu adalah antara lo dan gue gitu ya, percakapan santai dengan teman. Jadi antara lo dan gue. Itu kalau bahasa Indonesia. Jadi pada hari Sabtu kali ini ya, lo mau nggak ya, lo mau nggak nonton film gitu ya maksudnya itu. Maukah kamu nonton film? Atau pada hari Sabtu kali ini lo mau nggak nonton film bareng gitu loh. Jadi percakapan santai antar teman. 네, 좋아요. Oke ya, oke lah gitu. 저도 영화를 보고 싶었어요. Jadi saya juga 보고 싶었어 berarti sudah ingin ya, sudah ingin melihat film. Jadi saya juga ingin melihat film. 어디에서 점점점점 ya, 어디에서 점점점점 terus 동대문 어때요? Bagaimana kalau di 동대문? 좋아요, 동대문에서 만나요. Ya, ini kata kuncinya 만나요. Oke lah kalau gitu kita ketemuan di 동대문. Berarti ini 어디에서 apa kira-kira? 어디에서 만날래요? Seperti itu ya. 만날래요. 만날래요. Ya. 어디에서 만날래요? Ya, kita mau ketemuan di mana ya. Jadi kita mau ketemuan di mana? 동대문 어때요? Bagaimana kalau di 동대문 gitu. 좋아요. Oke lah, 동대문에서 만나요. Mari kita ketemu di 동대문. 영화를 보고 melihat film, kemudian 뭐 할까요? Kita akan melakukan apa? Maksudnya itu setelah melihat film, kemudian kita akan melakukan apa? 같이 저녁을 점점점점. 동대문에 좋은 식당이 있어요. Hubungan sama 식당 berarti itu. Jadi ini di 동대문 ini ya, di 동대문 ini ada rumah makan yang bagus. Ada rumah makan yang bagus. Berarti kalimat yang pertama itu apa kira-kira isinya? 같이 저녁을 먹을래요? Seperti itu ya. 같이 저녁을 먹을래요?
먹을래요. Ya, 먹을래요. Seperti ini ya. Kalau diartikan itu adalah bagaimana, maukah ya, leo itu maukah makan malam bersama 동대문에 좋은 식당이 있어요. Jadi di Dongdaemun ada rumah makan yang bagus atau rumah makan yang lezat gitulah ya maksudnya itu. 네, 좋아요. Ya, baiklah seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ini ya 여러분. 고향 친구 달라. Jadi pemilik akun media sosial ini sedang bercakap-cakap kepada temannya, bercerita kepada temannya melalui pesan mobile ya, pesan mobile. Jadi Tara ini adalah teman kampung halaman pemilik akun media sosial ini ya. Mereka tuh sedang bercerita atau sedang chat-chatan gitu loh ya. Yang Dara ini mengirimkan pesan, 오늘 저녁에 같이 저녁 먹고 공원에서 점점점점. 좋아요, baiklah. Saya juga 공원에서 산책하고 싶어요. Saya juga pengen ya, kusipo itu ingin, saya juga pengen jalan-jalan di taman seperti itu. Jadi topiknya itu adalah jalan-jalan di taman ini ya. 오늘 저녁에 같이 저녁 먹고 공원에서 산책할래요. Seperti itu ya. Jadi ajakannya memakai kata 산책할래요. Ya, saya tulis. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya. Pada malam hari ini, Leo itu maukah makan malam bersama-sama? Kemudian kita jalan-jalan di taman seperti itu ya. 좋아요, oke lah ya. Contoh, saya juga pengen jalan-jalan di taman. Lalu teman kampungnya itu membalas lagi ya. 저녁은 어디에서 뭘 먹을까요? Malam, maksudnya malam nanti kita itu akan makan apa dan di mana, seperti itu. 회사 근처 식당에서 먹을까요? Seperti itu, 먹을까요? Karena pertanyaan berarti 먹을까요? Seperti itu ya, 먹을까요? Sorry, 먹을래요 ya, 먹을래요 karena teman ya, berarti 먹을래요, 먹을까요 pun bisa ya. Tapi karena ini sesama teman kita cukup pakai 먹을래요. Jadi maukah kita makan di rumah makan sekitar perusahaan seperti itu ya. Jawabannya adalah 먹을래요. Kita lanjutkan yang 대화 I, yang percakapan dua ini ya 여러분. Ini ada percakapan antara dua orang, antara Jinsu dan Nichanan. Yang Jinsu ini berkata, Nichanan 씨도 SNS를 해요. Jadi saudara Nichanan apakah juga melakukan media sosial? Maksudnya itu apakah saudara Nichanan juga sosmedan gitu loh ya. 네, 저도 SNS를 해요. Jadi ya, saya juga bermedia sosialan. SNS에 사진을 자주 올려요. Jadi saya itu sering mengunggah atau mengupload ya. Saya itu sering mengupload foto di media sosialku. Terus Jinsu membalas ya, menjawab, berkata, 어떤 사진을 올려요? Ya, mengunggah foto yang bagaimana atau mengunggah foto apa? 저는 주로 맛집 사진을 올려요. Saya itu biasanya mengunggah atau mengupload foto rumah makan yang enak. Kata 맛집 itu rumah makan yang enak. IG 제 SNS예요. Jadi ini adalah media sosialku. Nichanan si ID 좀 가르쳐 줄래요? Leo itu artinya adalah maukah ya. Maukah memberi, juda itu memberi, 가르쳐 itu artinya adalah mengajari. Maukah memberi mengajari, maksudnya itu maukah memberitahu. Kata 좀 ini singkatan dari kata 조금 ya 여러분. 좀 itu artinya singkatan dari kata 조금, ini artinya sedikit. Tapi kalau ini kita artikan sedikit kurang cocok ya. Jadi 좀 ini fungsinya selain artinya sedikit, itu fungsinya adalah memperhalus kalimat di depannya. Ingat ya, kata 좀 ini selain artinya sedikit, bisa juga ini memperhalus kalimat di depannya. Jadi kita nggak usah mengartikan kata 좀 ini ya, karena ini untuk memperhalus saja. Jadi Leo, maukah juda memberi, 가르쳐 itu mengajarkan. Maukah mengajarkan atau maukah memberitahu
ID saudara Nichanan gitu ya. Nichanan si sajinel buku sipoyo. Jadi aku ingin melihat foto saudara Nichanan. Ne 좋아요. Ya, baiklah. Jinsu si ID-도 가르쳐 주세요. Jadi saya mohon juga untuk memberitahu ya, saya mohon untuk memberitahu juga ID-nya saudara Jinsu. Gitu ya. Coba mari kita dengarkan listening-nya. Ada di track 125. Ya, selamat mendengarkan. 니찬한 씨도 SNS를 해요? 네, 저도 SNS를 해요. SNS에 사진을 자주 올려요. 어떤 사진을 올려요? 저는 주로 맛집 사진을 올려요. 이게 제 SNS예요. 니찬한 씨 아이디 좀 가르쳐 줄래요? 니찬한 씨 사진을 보고 싶어요. 네, 좋아요. 진수 씨 아이디도 가르쳐 주세요. Kita lanjutkan di tahap buah. Mari coba kita menjawabnya. Yang ini nomor 1 ini ya 여러분. Jinsu 씨와 니차난 씨는 saudara Nichanan dan saudara Jinsu 무엇에 대해 이야기해요. Jadi sedang bercerita tentang apa. Jadi saudara Nichanan dan saudara Jinsu ini bercerita tentang apa. Berarti ini tadi bercerita tentang SNS ya. SNS ini adalah media sosial. Jadi SNS ya, SNSDH ya. SNSDH seperti ini. DH itu artinya tentang ya 여러분 ya. DH. 이야기해요. Bisa kalian jawab seperti ini ya. 이야기해요. Jadi bercerita, DH itu tentang SNS atau media sosial. Bercerita tentang media sosial gitu aja jawabannya ya, simpel aja. Terus yang nomor 2, Nichanan 씨는 saudara Nichanan SNS에 어떤 사진을 주로 올려요. Jadi saudara Nichanan ini biasanya itu mengupload atau mengunggah foto yang bagaimana ke media sosial. Jadi mengunggah foto apa dia? Jadi mengunggah foto ini ya, 맛집 사진을 올려요. Jadi mengunggah foto rumah makan yang enak. Mengunggah foto rumah makan yang enak. 맛집 사진을 올려요. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya 여러분. 제시된 표현을 활용하여. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap. Ya, mari kita bahas. Ya, ini ada 여행 사진 adalah foto wisata. ID 좀 가르쳐 주다 itu adalah memberitahu ID-nya. Terus 사진을 보다 itu adalah melihat foto. Kita masukkan ke kalimatnya ini. Nichanan 씨도 saudara Nichanan apakah juga bermedia sosialan gitu ya. 네, 저는 SNS에 여행 사진을 자주 올려요. Ya, saya itu sering mengupload atau mengunggah foto wisata ke media sosialku. Terus ini menjawab, ID 좀 가르쳐 줄래요? Ya, maukah kamu untuk mengajariku? Maukah kamu untuk memberitahuku ID-nya gitu ya? 사진을 보고 싶어요. Aku ingin sekali melihat fotonya. 네, 좋아요. Ya, baiklah gitu. Sekarang kita masukkan kosakata yang di bawahnya ini ke kalimatnya ya 여러분 ya. Kosakata yang di bawahnya ini ada 글 itu tulisan, SNS 좀 보여주다 itu adalah memperlihatkan media sosialnya, 글 읽다 itu membaca tulisan. Kita masukkan ke kalimatnya ini. Nichanan 씨도 saudara Nichanan apakah juga bermedia sosialan? 네, 저는 SNS에. Kata ini 여행 사진 berarti ganti 글 ya.
Jadi 네 저는 SNS에 글을 자주 올려요. Jadi ya saya sering mengunggah atau mengupload. Kata kel ini diartikan tulisan, tapi kita artikan status ya. Saya sering mengunggah atau saya sering mengupload status di media sosial. Lalu yang ini diganti SNS 좀 보여줄래요? Jadi maukah untuk memperlihatkan atau memperlihatkan media sosialmu gitu ya, maukah untuk memperlihatkan media sosialmu. Lalu 글을 읽고 싶어요. Aku ingin menuliskan statusnya. Aku ingin membaca statusmu gitu ya maksudnya. 글을 읽고 싶어요. Aku ingin membaca statusmu. 네, 좋아요. Ya, baiklah gitu ya. Terus ini 유용한 표현, jadi ekspresi yang bermanfaat. Mari kita bahas. Kata 여기 있습니다 itu artinya adalah ada di sini. Tapi ini bukan diartikan ada di sini juga ya. Bisa juga diartikan ini silahkan gitu ya. Misalnya gini, kalian diminta teman kamu misalnya, tolong ambilkan tas itu dong. Ya, tolong ambilkan tas itu dong ya. 네, 여기 있습니다. Ya, ada di sini. Maksudnya itu, ya, ini loh, silahkan gitu. Tolong ambilkan pensil itu dong. 네, 여기 있습니다. Ya, ini silahkan gitu. Jadi, 여기 있습니다 itu bisa diartikan ada di sini, bisa juga diartikan ini silahkan gitu ya. 고객님, 신분증 좀 보여주세요. Jadi, 고객님 itu pelanggan. Ya, para customer atau bapak itu ya, bapak customer, saya mohon untuk ya perlihatkan 신분증 kartu identitas Anda gitu. 좀 ini adalah untuk memperhalus kalimat di depannya. Saya mohon untuk memperlihatkan identitas Anda. 네, 여기 있습니다. Ya, ini silahkan gitu. Sekarang kita lanjutkan yang 문화와 정보. Jadi 문화 itu budaya, wa itu dan, 정보 itu adalah informasi. Jadi budaya dan informasi di bab 20 ini adalah tentang Betal App. Jadi Betal itu pengantaran, app itu adalah aplikasi. Jadi app aplikasi pengantaran. Dalam hal ini adalah aplikasi pengantaran makanan ya. Kalau di Indonesia itu contohnya kayak GoFood gitu ya. Maksudnya kalau kalian pengen pesan makanan atau apa itu bisa lewat aplikasi GoFood atau Betal App ini. Kalau di Korea. Oke, jadi aplikasinya seperti ini ya, Yorpun. Ya, nanti kalau kalian sampai Korea juga tahu ya, Betal App itu nggak perlu saya jelaskan terlalu rinci di sini. Nanti sampai Korea kalian paham. Pokoknya yang kalian paham itu Betal App itu adalah aplikasi pengantaran. Dalam hal ini khusus adalah pengantaran makanan ya ini ya. Mari kita bahas pelan-pelan ya 여러분. 한국은 음식 배달 문화가 매우 발달한 나라입니다. Kita penggal dari partikel subjek. Setelah kita penggal dari subjeknya, kita baca dari belakang nanti ya. Jadi Hanguk itu Korea. Imnida adalah negara yang kata meu itu sangat, yang sangat maju atau negara yang sangat berkembang budaya pengantaran makanannya. Jonwana 앱을 통하여, jadi 통하여, 통해 itu melalui ya, jadi melalui aplikasi atau telepon. 원하는 음식을 원하는 장소로 빠르고 간편하게 배달시킬 수 있습니다. Jadi melalui aplikasi atau telepon, suit artinya adalah bisa. Bisa diantarkan gitu, kata 배달시키 anggap aja diantarkan ya. Bisa diantarkan secara praktis ya, secara praktis dan cepat ke tempat yang diinginkan, makanan yang diinginkan. Maksudnya itu apa? Melalui aplikasi atau telepon bisa diantarkan ya, partikelernya di sini ya, kita baca dulu di sini. Jadi melalui aplikasi atau telepon itu bisa diantarkan makanan yang diinginkan ya. Terus secara praktis dan cepat ke tempat yang diinginkan. Teki khususnya 최근에는 ya, khususnya baru-baru ini Betal App 등장으로, jadi khususnya baru-baru ini ya, dengan kemunculan aplikasi pengantaran atau Betal App ini, 음식을 배달시키는 곳이, jadi hal pengantaran makanan atau hal mengantarkan makanan itu
더욱 itu adalah lebih ya. lebih kata 편리해졌습니다. lebih menjadi nyaman. Kita lanjutkan. 배달 앱을 이용하면 식당과 메뉴에 대한 정보를 손쉽게 얻을 수 있습니다. Jadi, jika kita menggunakan aplikasi pengantaran, kita al-su'id artinya bisa ya, kita bisa mendapatkan secara mudah informasi tentang menu dan rumah makan tersebut. 사용자들은 배달 앱을 통해, jadi para customer melalui aplikasi pengantaran 한식, 중식, 양식, 분식 등 여러 종류의 음식 중 자신이 원하는 음식을 선택하여, jadi para customer ini melalui aplikasi pengantaran ini, mereka itu bisa memilih ya, bisa memilih makanan yang diinginkan. Kata 원하다 itu menginginkan ya, yang dikehendaki atau yang diinginkan. Bisa memilih makanan yang diinginkan oleh diri sendiri di antara berbagai jenis makanan yang seperti bunsik itu makanan dari terigu, yangsik itu makanan ala barat, terus jungsik itu makanan Cina, dan makanan Korea itu hansik. Lalu 배달시킬 수 있습니다. Lalu bisa diantarkan makanan yang telah dipesan tersebut. Gitu ya kira-kira artinya itu. 주문할 때는, jadi saat memesan, 다른 사용자들이 남긴 평점과 리뷰를 참고하여 자신에게 맞는 메뉴를 고를 수도 있습니다. Jadi saat memesan ini ya, saat memesan makanan maksudnya itu kita itu bisa juga itu 고르다 itu memilih ya, bisa juga memilih menu yang tepat kepada diri sendiri. Maksudnya itu kita bisa juga memilih menu yang tepat untuk kita sendiri atau diri sendiri itu. 참고하다 itu mengacu ya, mengacu pada review atau ulasan dan peringkat yang telah ditinggalkan oleh customer yang lain ya, maksudnya seperti itu. Maksudnya kalau peringkatnya itu bintang 5 ya gitu ya, oh berarti ini rumah makannya bagus ini. Terus ada yang komentar, wah ini rumah makannya enak ya, ini bisa buat acuan gitu loh ya, maksudnya itu. Kita lanjutkan. 배달 앱은 연금, 신용카드, 간편 결제, 휴대폰 결제 등 다양한 결제 수단을 지원하기 때문에, jadi kita penggal dari partikel subjek ya 여러분. Setelah kita penggal dari partikel subjek, kita cari dari kata penghubungnya. Di sini kata penghubungnya adalah 때문에 yang diartikan adalah disebabkan. Ya, kata penghubung itu banyak ya, ada 때문에, ada 면서 yang diartikan sambil, ada 면 yang diartikan jika, ada 서 yang diartikan sebab, ya ada nikah yang diartikan karena, ada 뿐만 아니라 yang diartikan adalah bukan hanya, dan lain-lain, nanti banyak ya. Jadi 배달 앱은, jadi aplikasi pengantaran, 때문에 disebabkan, kata 지원하다 itu didukung atau difasilitasi ya. Disebabkan, didukung atau difasilitasi dengan berbagai macam metode pembayaran yang seperti pembayaran HP, pembayaran lewat HP, pembayaran praktis, lalu kartu kredit dan uang tunai ya, tentu dan lain-lain. 사용자들이 편리하게 결제할 수 있습니다. Maka para pengguna-pengguna ini ya, para customer ini al-su'id bisa melakukan pembayaran, 결제 itu melakukan pembayaran secara nyaman. 게다가 ditambah lagi 점 이용자들에게, kepada para pengguna-pengguna yang baru pertama kali, 할인해주거나 쿠폰을 주는 등 다양한 혜택을 제공하기도 합니다. Jadi ditambah lagi kepada para pengguna-pengguna yang pertama kali atau para customer yang baru pertama kali ini, kata jikung itu difasilitasi atau diberikan ya, diberikan juga berbagai macam keuntungan yang seperti diberikan kupon ataupun diberikan diskon.
toan dan lagi, jumunhan 음식이, jadi makanan yang kata en itu adalah telah ya, makanan yang telah dipesan. 현재 조리 중인지, 배달 중인지를 실시간으로 확인할 수도 있습니다. Jadi dan lagi makanan yang telah dipesan ini ya, dipesan ini saat ini itu bisa juga kita cek ya secara real time, secara waktu nyata, secara real time itu ya. Makanan ini tuh saat ini itu makanannya itu sedang dimasak atau tengah dimasak, ataupun makanannya ini tengah dikirim. Itu bisa kita cek ya. Irohan piolihan temune, jadi temune itu kita penggal dari kata penghubungnya. Disebabkan kenyamanan yang seperti ini, 한국 사람들은 orang-orang Korea 배달 앱을 많이 사용합니다. Orang-orang Korea ini banyak menggunakan aplikasi delivery atau aplikasi pengantaran. Sekarang 확인해요. Mari coba kita periksa. 인터넷 생활에 대해 말할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa mengatakan tentang kehidupan internet. Ya, kita bisa ya. Nomor bawahnya smartphone 사용에 대해 말할 수 있다. Kita bisa mengatakan tentang penggunaan smartphone. Ya, bisa anggap aja ya. Terus 자신의 의사를 나타내거나 상대방의 의사를 물을 수 있다. Jadi kita bisa menanyakan pendapat. Jadi kita bisa menanyakan pendapat lawan bicara kita, ataupun kita bisa menunjukkan pendapat diri sendiri. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 읽기 ya 여러분, yang nomor 1. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Jadi hal yang ada hubungannya dengan kata berikut ini itu apa? Ya, katanya adalah internet cafe. Jadi adalah internet cafe. Yang ada hubungannya dengan kata internet cafe itu apa? Nomor 1 Cipteli, ini adalah acara pindahan rumah di Korea, jelas bukan ya. Nomor 2 itu bojenggem, itu adalah uang jaminan, jelas bukan. Nomor 3 itu emoticon, itu adalah emotion itu ya. Jadi ini bukan ya. Jadi jawabannya itu adalah wewon gaib. Gaib itu adalah mendaftar anggota atau mendaftar akun ya, atau registrasi akun. Mendaftar anggota atau mendaftar akun. Oke, jawabannya adalah nomor 4. 정답은 4번입니다. Nomor 2, 다음 중 밑줄진 부분이 맞는 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar, yang bagiannya itu digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya nomor 1, 2, 3, 4 yang digaris bawah itu yang betul yang mana? Seperti itu ya, 여러분. Mari kita bahas yang nomor 1. Saya besarkan dulu lah ya, biar lebih enak. 이메일을 쓸래요. Ya, 이메일을 쓸래요. Salah ya, yang betul itu adalah 쓸래요 seperti ini. Jadi L-nya ini dicoret ya. 쓸래요 yang betul. Artinya itu adalah maukah mengirim email, seperti itu. Maukah menulis email maksudnya ya. Terus nomor 2 ini 아침에 뭘 먹을래요? Jadi pada pagi hari itu mau makan apa? Jadi 먹을래요, betul ya ini ya, 먹을래요. Jadi ini sesuai, 먹을래요, sesuai dengan aturan. Ya, kemungkinan jawaban nomor 2 ya, kemungkinan ya. Sekarang nomor 3, 어디에서 ya, 어디에서 만들래요? 만들래요 bukan 만들래요 tapi 만들래요. Jadi ini salah ya. Jadi ini kurang cocok. Terus nomor 4 ini adalah 같이 음악을 들을래요. Ya, bukan 들을래요 tapi 들을래요. Ya, kalau kata 듣다 itu artinya adalah mendengar ya, 여러분 ya. 듣다 itu artinya adalah mendengar, kata dasarnya itu. Kalau dirubah ke bentuk yo itu menjadi 들어요. D-nya berubah menjadi L ya. 들어요 seperti ini. Ya, bukan 듣어요 tapi 들어요. Jadi ini bukan 듣을래요 tapi 들을래요. Seperti itu. Maukah mendengarkan musik bareng gitu. Ya, jadi jawabannya adalah yang nomor 2 ya, 여러분. 아침에 뭘 먹을래요? Jawabannya adalah nomor 2 yang kalimatnya tepat itu. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3 ya, 여러분. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah
hal yang paling benar ya pergi masukkan ke pinggan. Ya, intinya kita disuruh mengisi titik-titik pinggan ini ya 여러분 ya. Mari kita bahas pelan-pelan saja. 저는 글 쓰는 것을 좋아합니다. Jadi saya itu suka hal yang menulis tulisan. Maksudnya itu saya itu suka hal yang menulis tulisan. Jadi diartikan itu adalah saya suka menulis status gitu ya. Saya suka menulis status. 요즘은 점점점점의 한국 생활이나 문화를 소개하는 글을 쓰고 있습니다. Jadi akhir-akhir ini saya itu sedang menulis ya, sedang menulis status atau tulisan ya, sedang menulis status yang memperkenalkan budaya atau kehidupan Korea di mana kira-kira kalian kalau menulis status di Facebook itu kira-kira di apanya Facebook itu loh ya. Nomor 1 di papan menu ya, di tabel menu, jelas bukan. Nomor 2 Youribob, di cara memasak, jelas bukan. Nomor 3 itu blog ya. Blog itu kalau kalian nggak tahu ya, blog itu artinya itu ada beranda itu loh ya. Jadi kalau kalian tuh menulis status pasti kan di beranda kan, nggak mungkin menulis status itu di inbox kan, nggak mungkin. Jadi ini adalah blog atau beranda. Kalau kalian nggak ngerti blog itu beranda itu. Kata 동호회 itu artinya adalah klub ya, klub atau perkumpulan. Jadi jelas bukan. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah saat ini saya itu sedang menulis. Kalau itu tulisan atau menulis dalam hal ini adalah status yang memperkenalkan budaya ataupun kehidupan Korea di beranda. 정답은 3번입니다. Sekarang kita lanjutkan 3번에서 5번까지. Jadi nomor 4 sampai nomor 5. 다음 글을 읽고, jadi bacalah tulisan berikut ya, atau baca artikel berikut. Kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Ya, ini ada orang yang sedang chat-chatan ya, saling kirim pesan ini. Yang ini adalah Agung, yang ini adalah Madu. Jadi Agung dan Madu ini saling kirim pesan ya, satu sama lain. Yang isinya itu adalah seperti ini ya 여러분. 이번 제주도 여행도 너무 좋았어요. Jadi wisata ke Jeju-do kali ini itu juga sangatlah bagus, maksudnya itu sangatlah menarik sekali. Jadi wisata Jeju-do kali ini itu sangatlah menyenangkan ya, sangatlah bagus atau sangatlah menyenangkan. Kata ini 좋았어 ya, 좋았어 karena S-nya double, ini berarti ini adalah wisatanya itu sudah dilakukan. Ya paham ya, kalau 좋다 itu bagus, tapi kalau 좋았어 seperti ini berarti wisatanya itu bagusnya sudah terjadi, berarti dalam artian itu adalah wisatanya itu telah dilakukan ini ya. Lalu 지난번에는, jadi beberapa waktu yang lalu, 비가 왔는데 ya, hujan itu turun ya, 비가 왔는데 itu hujan itu turun, akan tetapi liburan kali ini, maksudnya pada kali ini, 날씨도 좋았고, cuacanya juga bagus, maksudnya liburan kali ini cuacanya juga bagus. Kalau liburan yang dulu itu hujan, tapi liburan yang kali ini itu cuacanya juga bagus, kemudian makanannya juga enak sekali ya, masih sosok. Jadi ini enaknya itu sudah terjadi, berarti ini menceritakan suatu kejadian yang sudah terjadi karena ada bentuk SSS double ini ya. 다음 휴가도 같이 가요. Jadi liburan ya, liburan berikutnya pun mari kita pergi bersama-sama lagi. Terus ini 저도요, saya juga ya. JSNSC, SNS itu media sosial ya. JSNSC 여행 사진을 올렸으니까 ya, dikarenakan aku telah mengupload atau mengunggah foto wisata kita itu ke media sosialku, 보러 오세요. Jadi datanglah untuk melihatnya. Coba kamu lihat gitu ya. Yang Madu bilang seperti itu. Jadi kesimpulannya itu bagaimana ya 여러분? Yang nomor 1, 이번 휴가 때 saat liburan kali ini 제주도에 비가 왔습니다. Jadi di Jeju-do itu sedang turun hujan.
Ya, turun hujan maksudnya itu liburan kali ini. Padahal kalau liburan kali ini itu cuacanya bagus ya pun. 이번에는 날씨도 좋았고. Jadi kesimpulannya liburan kali ini itu cuacanya bagus, bukan kok turun hujan. Yang turun hujan itu adalah liburan beberapa waktu yang lalu. 지난번에 itu adalah liburan beberapa waktu yang lalu itu turun hujan. Jadi nomor 1 tidak sesuai. Nomor 2, 마두시 SNS에 ya, 여행 사진이 있습니다. Jadi saudara Madu ini itu mempunyai foto wisata di media sosial. Maksudnya itu di media sosialnya Madu itu ada foto wisata. Jelas ada ya, karena tadi Madu ini menguploadnya di media sosialnya. Kesimpulannya berarti Madu ini punya foto di media sosialnya. Jelas nomor 1 ini sesuai ya. Ya, kita bandingkan dengan nomor 3. Agung 씨는 saudara Agung 제주도에 처음 가보았습니다. Saudara Agung ini baru mencoba pergi pertama kali ke Jejudo. Padahal dia itu beberapa waktu yang lalu itu menceritakan kalau beberapa waktu yang lalu itu turun hujan, tapi sekarang enggak. Otomatis kesimpulannya ini Agung itu beberapa waktu yang lalu itu ikut wisata ya, gitu loh. Karena dia tahu kondisi beberapa waktu yang lalu waktu wisata itu adalah turun hujan. Jadi kesimpulannya Agung ini ikut wisata, bukan ke pertama kali ini ya. Jadi nomor 3 ini tidak sesuai. Nomor 4, UKT 먹는 음식은, jadi makanan yang dimakan saat liburan masih 없었습니다. Rasanya itu tidak enak, padahal rasanya itu enak ya. 음식도 맛있어요. Ini rasanya enak. Jadi nomor 4 tidak sesuai. Oke, 정답은 2번입니다. Jawabannya adalah nomor 2 ya, 여러분 ya. Kita lanjutkan yang nomor 5 ya, 여러분. Mari kita bahas pelan-pelan. Kita baca artikelnya ya. 한국에서는 전화나 앱을 통해 음식을 배달시키는 사람들이 많습니다. Kita penggal dari partikel subjeknya 는. Di Korea banyak orang-orang yang memesan makanan melalui aplikasi na atau telepon. 특히 배달 앱을 이용하면 ya, khususnya jika kita menggunakan aplikasi pengantaran atau 배달 app ini, 식당의 메뉴와 사용자들의 평점을 볼 수 있고, kita bisa melihat rate atau peringkat ya, peringkat yang diberikan oleh para pengguna-pengguna lain itu ya, maksudnya itu peringkatnya pengguna atau peringkat yang diberikan oleh pengguna-pengguna lain. Jadi penggunanya itu ngasih bintang 5 atau bintang 3, atau dia itu bisa juga memberikan keterangan wah ini makanannya enak dan lain-lain. Jadi jika kita menggunakan aplikasi pengantaran ini, kita bisa melihat rate atau peringkatnya para pengguna-pengguna ini dan juga menu rumah makan tersebut. Kemudian 음식이 언제 배달되는지, makanannya itu kapan diantarkan. 확인할 수도 있습니다. Kita bisa juga untuk mengeceknya. 그리고 kemudian 연금 외에도, jadi W itu selain ya, selain uang cash ya, selain uang cash pun atau selain menggunakan uang cash, 카드, 휴대폰 등의 다양한 결제 수단이 있어. Jadi ada berbagai macam metode pembayaran juga selain uang cash itu ya, bisa melalui HP atau bisa juga menggunakan kartu dan lain-lain. Pyolihal, jadi pyolihal punman anira, jadi bukan hanya nyaman ya, bukan hanya nyaman. 할인을 해주거나 쿠폰을 주기 때문에, jadi disebabkan diberikan juga kupon ataupun diberikan diskon pula ya. 인기가 많습니다, maka banyak sekali populer ya, banyak populernya, maksudnya aplikasi ini ya, aplikasi 배달 app ini. Sekarang yang sesuai dengan isi artikel di atas itu yang nomor berapa ya, 여러분? Nomor 1 배달 앱은, jadi aplikasi 배달 atau aplikasi pengantaran ini 연금 결제가 안 됩니다. Jadi pembayaran melalui uang cash itu tidak bisa atau tidak diperbolehkan
Padahal bisa menggunakan uang cash, bisa juga menggunakan kartu dan lain-lain ya. Jelas tidak sesuai. Nomor 2, 앱으로 주문하면 jika kita memesan melalui aplikasi 할인을 받지 못합니다. Jadi kita tidak menerima halin, itu diskon atau potongan. Jika kita memesan melalui aplikasi, kita tidak mendapatkan diskon atau potongan. Jelas ini salah ya. Kita mendapatkan diskon. Nomor 3, 음식을 주문할 때, jadi saat kita memesan makanan, 전화가 앱보다 편합니다. Jadi saat kita memesan makanan, itu telepon lebih nyaman dibandingkan aplikasi. Maksudnya itu gimana? Saat kita memesan makanan itu menggunakan HP, ya maksudnya menelpon langsung, itu akan lebih nyaman dibandingkan menggunakan aplikasi. Padahal menggunakan aplikasi jauh lebih nyaman dibandingkan kita menelpon secara langsung ya. Jelas nomor 3 tidak sesuai. Nomor 4, 앱을 사용하면, jadi jika kita menggunakan aplikasi 배달 시간을 알 수 있습니다. Kita bisa mengetahui waktu pengantarannya. Ya, kita bisa mengetahui waktu diantarkannya makanan tersebut. Jadi nomor 4 ini sesuai ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. 정답은 4번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya 여러분. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Coba kita dengarkan listeningnya, lalu kita pilih jawabannya yang nyambung, yang sesuai dengan ilustrasi gambar ini yang nomor berapa. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 주말에 뭐 했어요? 고향에 있는 가족들과 화상 채팅을 했어요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. 주말에 뭐 했어요? Jadi pada akhir pekan telah melakukan apa? 고향에 있는 가족들과 화상 채팅을 했어요. Jadi aku itu telah melakukan video call ya, video callan dengan keluarga-keluarga yang ada di kampung halaman. Jadi sedang video callan ya, telah video callan dengan keluarga yang ada di kampung. Berarti jawabannya nomor 2. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 2 ya 여러분. 남자는 왜 여자를 불렀습니까? Jadi laki-laki kenapa memanggil wanita. Jadi laki-laki kenapa dia memanggil wanita tersebut. Ya, sekarang yang nomor 1, 비밀번호를 물어보려고. Jadi berniat untuk bertanya password. Nomor 2, 와이파이를 신청하려고. Berniat untuk mengajukan atau mendaftar wifi. Terus nomor 3, 비밀번호를 알려주려고. Berniat untuk memberitahu password. Nomor 4, 와이파이를 취소하려고. Jadi berniat untuk membatalkan wifi. Jadi jawabannya nomor berapa? Mari kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya nomor berapa yang nyambung. 2번. 남자는 왜 여자를 불렀습니까? 저기요, 여기 와이파이 비밀번호가 뭐예요? 잠시만요. 가르쳐 드릴게요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 저기요. Jadi 저기요 itu adalah awalan sebelum bertanya ya. Kita artikan itu anggap aja maaf ya, atau permisi. Permisi gitu ya. 여기 와이파이 비밀번호가 뭐예요? Jadi ini password ya, 비밀번호 itu password. Password wifi yang di sini ini itu apa passwordnya gitu. 잠시만요, ya tunggu sebentar. 가르쳐 드릴게요, akan aku beritahu. Jadi jawabannya nomor berapa ya 여러분 ya? Laki-laki ini kenapa memanggil wanita? Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya 여러분. Jawabannya itu untuk ya, berniat untuk bertanya. Wah, ini password ya, password wifi-nya. Berniat untuk bertanya passwordnya. 정답은 1번입니다.
Sekarang 3번에서 5번까지 nomor 3 sampai nomor 5 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Ya, yang nomor 1 artinya adalah 네 메시지예요. Ya, pesan gitu ya. Nomor 2 네 메시지를 쓸게요. Ya, aku akan menulis pesan. Ya, akan kutulis pesan. Nomor 3, 아니요, 메시지를 보냈어요. Tidak, aku telah mengirimkan pesan. Nomor 4, 아니요, 메시지를 확인했어요. Tidak, aku telah mengecek pesannya, gitu ya. Jadi jawabannya nomor berapa? Mari kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nyambung nomor berapa. 3번부터 5번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 어제 문자 메시지를 못 받았어요? 1. 네, 메시지예요. 2. 네, 메시지를 쓸게요. 3. 아니요, 메시지를 보냈어요. 4. 아니요, 메시지를 확인했어요. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 어제 문자 메시지를 못 받았어요. Seperti itu ya. 어제, kemarin, apakah kamu telah tidak menerima pesan gitu ya, maksudnya itu kemarin apa kamu tidak menerima pesanku gitu ya. Jadi jawabannya nomor berapa? Kemarin apa kamu tidak menerima pesanku? Jadi jawabannya adalah nomor 4. 아니요, 메시지를 확인했어요. Tidak, aku telah mengecek pesannya atau telah memeriksa pesannya. Sekarang kita artikan yang nomor 4 ya 여러분. Kita bahas yang nomor 4 maksudnya itu. Yang nomor 1 주말에 보아요. Ya, melihat pada akhir pekan, tapi diartikan bukan seperti itu ya. Maksudnya itu melihat pada akhir pekan diartikan adalah sampai ketemu di akhir pekan gitu ya. Terus nomor 2 itu sesikan 봐요. Jadi melihat 3 jam, mungkin diartikan adalah melihat selama 3 jam gitu ya. Jadi melihat selama 3 jam. Terus nomor 3 친구하고 봐요. Jadi melihat dengan teman. Nomor 3. Nomor 4, OTT로 봐요. Jadi melihatnya yaitu melalui OTT. Jadi melalui OTT. OTT itu singkatan panjangan dari over the top ya, over the top. Ya, pokoknya simpelnya artinya itu adalah video streaming gitu aja ya, atau konten-konten streaming. Contohnya kayak YouTube dan lain-lain, itu konten streaming. Coba mari kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa, 1, 2, 3, atau 4 yang nyambung itu dengan listeningnya. 4번. 한국 드라마는 어떻게 봐요? 1. 주말에 봐요. 2. 3시간 봐요. 3. 친구하고 봐요. 4. OTT로 봐요. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 한국 드라마는 어떻게 봐요? Jadi drama Korea bagaimana kamu melihatnya? Maksudnya itu bagaimana cara kamu melihat drama Korea gitu loh artinya itu. Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu, drama Korea bagaimana cara kamu melihatnya? Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya. OTT로 봐요. Melihatnya melalui konten streaming atau melalui konten platform streaming itu ya. 정답은 4번입니다. Sekarang kita artikan yang nomor 5. Kita bahas yang nomor 5 ya 여러분. Yang nomor 1, 2시간 동안 했어요. Saya telah melakukannya selama 2 jam. Nomor 2, 마두씨하고 같이 했어요. Aku telah mengerjakannya atau melakukannya bersama dengan saudara Madu. Nomor 3, 어제 저녁에 들어가 봤어요. Jadi pada malam kemarin ya, pada kemarin malam aku telah mencoba masuk ya,
Aku telah mencoba masuk pada kemarin malam. Nomor 4, 회사 홈페이지에 로그인을 했어요. Aku telah melakukan login, ya, aku telah login di website. Kata homepage itu di halaman web perusahaan, ya. Jadi jawabannya nomor berapa? Mari kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab. Yang nyambung itu nomor berapa ya, 여러분? 5번. 언제 마지막으로 홈페이지에 접속했어요? 1. 2시간 동안 했어요. 2. 마두 씨하고 같이 했어요. 3. 어제 저녁에 들어가 봤어요. 4. 회사 홈페이지에 로그인을 했어요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya, 여러분. 언제 마지막으로 홈페이지에 접속했어요. Jadi 언제 itu kapan, 마지막으로 kapan terakhir kalinya. Kata 접속 itu adalah tersambung atau terkoneksi, ya. Terkoneksi pada halaman webnya atau homepage-nya gitu ya. Jadi kapan terakhir kalinya kamu itu terkoneksi pada halaman webnya atau homepage-nya gitu ya. Jadi jawabannya nomor berapa? Kapan kamu terakhir kali tersambung di websitenya atau halaman webnya? Jadi jawabannya adalah nomor 3 ya, walaupun. Jadi pada malam kemarin, jadi pada kemarin malam aku telah mencoba masuk, maksudnya telah mencoba masuk ke halaman webnya. Oke, 정답은 3번입니다. Oke, jadi kita sudah sampai di bab 20 ya, 여러분. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 21. Sampai di sini dulu pembahasan IPX topik 2024 dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya. Jadi karena ini saya itu membahasnya itu 1 jam, jadi waktunya itu sangat lama. Jadi apabila kesalahan dalam mengucap atau kesalahan dalam menerangkan, bagi senior-senior mohon koreksinya dan jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa pula dibagikan video ini, dan jangan lupa pula jangan di skip iklannya ya, biar saya tambah semangat untuk mengajarnya gitu ya. Oke, sampai di sini dulu akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.